Ya, kalau bisa ditampilkan. Kalau tidak, masing-masing jemaat boleh buka Alkitabnya di Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Dikatakan ini, saya baca, sampai kita semua ya, kita jemaat semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang dikatakan oleh di dalam Efesus itu dikatakan bahwa kita semua itu harus bisa mencapai kesatuan iman. Iman kita itu tidak boleh mendua, iman kita itu satu, hanya Tuhan Yesus. Dan kita harus bisa mencapai kesatuan iman itu yang teguh dan pengetahuan yang benar. Karena banyak di luar sana itu pengajaran bisa membuat kita itu menggampangkan kasih karunia, atau tidak menghargai kasih karunia. Bahkan ada orang bilang, kamu tidak perlu terlalu rohani, biasa-biasa aja, dunia juga begitu kok. Atau mungkin kita lihat banyak terjadi kawin cerai, kita melihat itu biasa. Maka itu kita perlu mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kita harus bisa mempunyai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya, sehingga apa? Kita bukan anak-anak lagi. Saya nggak tahu, kita bicara dewasa rohani itu tidak berbicara berapa lama kita menjadi orang Kristen. Ya, ada orang menjadi Kristen sejak lahir, tetapi mereka tidak pernah dewasa rohani. Ya, mungkin usia dia bertambah, semakin tua. Kita lihat ya, kadang-kadang orang menikah ya, belum tentu dia dewasa. Ya, nanti kita belajar ada fasenya, apa itu pertumbuhan. Ya, orang menikah 20 tahun belum tentu juga dewasa. Ada juga 20 tahun di situ terjadi keretakan rumah tangga. Dan ketika terjadi keretakan, dia tidak berusaha memperbaiki, tetapi meninggalkan tanggung jawab. Itu berarti tidak dewasa, betul ya? Dewasa apa? Hadapi, perbaiki. Apa yang Yesus datang ke dunia pun melewati sebuah proses. Dia dilahir di dalam kandungan 9 bulan, itu proses. Ya, dan dia lahir tidak langsung bisa berjalan, betul ya? Dia belajar sama seperti kita. Tetapi ketika dia mencapai kedewasaan rohani, di situ dia melayani. Amin. 32 tahun dia melayani di situ. Dan kita lihat buah daripada pelayanan dia sampai hari ini masih ada kita rasakan. Amin. Ya, jadi penting sekali. Apa itu spiritual maturity? Yaitu sederhana adalah kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Apa yang diubah? Bukan tampang kita, tetapi karakter kita. Amin. Karakter itu tidak akan bisa diubahkan dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau kalian mengharapkan pernikahan yang baik-baik saja, istri yang tunduk atau suami yang manut-manut, gak akan ada. Semua itu diizinkan. Bagaimana kita melewati? Kita taat melakukan firman Tuhan. Disitulah kita diubah menjadi karakter seperti Kristus. Amin. Nah, sebelum itu kita sama-sama buka firman Tuhan. Kristus. Jadi kita gak akan bisa diombang-ambingkan. Ya, kalau Kristus bilang kita harus mengampuni, sekalipun orang itu tidak layak diampuni. Jangan kita cari dalih, jangan kita cari alasan. Ya, kalau Tuhan mau mengampuni kita pakai syarat begitu banyak, gak ada yang bisa masuk dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kita ini semua ini dibenarkan, bukan merasa benar. Ya, kalau ada pernikahan terjadi cekcok, jangan merasa benar. Kita masing-masing belajar koreksi diri. Amin. Ya, jadi itu tujuan hari ini saya mau sampaikan adalah kita harus bisa mencapai kedewasaan penuh. Katakan kedewasaan penuh. Nah, kita setuju manusia itu begitu lahir tidak ada yang sempurna. Amin. Saya juga sama. Bahkan saya ketika menikah, saya sering menyakiti. Kenapa? Pikiran kita masih belum diubahkan. Diubahkan apa? Seperti Kristus.
Pikiran apa yang kita bawa? Pikiran anak-anak, pikiran dunia. Ya, ketika kita mulai diubahkan, kita belajar berjalan, proses menuju kedewasaan rohani. Ya, jadi di dalam kita itu ada terdiri dari jasmani, rohani, dan apa? Jiwa, kan? Betul. Kalau daging, secara alami kita makan, dia akan tumbuh tua, betul ya? Karena daging, makanannya apa? Makanan jasmani, kan? Nah, kalau rohani, bagaimana dia bertumbuh? Dia juga butuh makanan. Makanan apa itu untuk dia bertumbuh? Makanan rohani, ya. Jadi ada 3 fase pertumbuhan rohani. Pertama, fase yang paling awal adalah saya sebut adalah bayi rohani. Fase kedua adalah pertumbuhan menjadi anak-anak. Tapi tadi firman Tuhan bilang jangan berhenti jadi anak-anak. Tetapi apa yang kita penting capai adalah kedewasaan rohani. Itu adalah fase terakhir. Itu buahnya nyata. Kalau kita belum berbuah, kita belum ketika melakukan firman Tuhan, itu ada harga yang harus dibayarkan. Siapa yang harus bayar? Kita, bukan orang lain. Jangan suruh anak kita bayar salibnya. Kita yang bayar. Urusan kita dengan Tuhan adalah urusan kita pribadi. Urusan dia dengan Tuhan adalah urusan dia dengan Tuhan. Paham ya? Jadi kita tidak mungkin bisa bertumbuh kalau kita tidak melakukan bagian kita, taat melakukan firman Tuhan. Ya, karena ada saja orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi rohaninya ada tetap di fase rohani bayi, bahkan bukan anak-anak bayi. Ya, tapi ada juga yang menjadi anak rohani, dia udah merasa dia udah paling rohani. Itu namanya anak-anak. Ya, dia merasa lebih hebat dari orang lain. Itu menurut saya masih anak-anak. Nah, jadi membangun rohani saya ibaratkan kalau kita naik sepeda, Pak. Gak mungkin kita lagi naik sepeda, kita berhenti terus sepedanya gak jatuh, betul? Kita tetap harus mengayunkan kaki, betul ya? Supaya apa? Tetap berjalan. Ya, jadi setiap kita kalau mau membangun rohani, tidak mungkin kita berhenti di satu titik terus kita tidak berjalan lagi, pasti jatuh, pasti mundur. Nah, kita buka firman Tuhan ya, di Ulangan 8 ayat 16. Kita belajar bagaimana Tuhan itu memproses bangsa Israel supaya mereka dewasa. Berikan 10 talenta. Ketika tuannya datang bertanya, apa yang kau kerjakan dengan 10 talenta? Kalau kita tidak bisa mencapai kedewasaan rohani, maka 10 talenta itu tidak akan berkembang menjadi 20 talenta. Tidak akan bermultiplikasi. Karena kita tidak bisa menghasilkan buah. Kita belum punya tanggung jawab. Ya, jadi kedewasaan rohani yang pertama adalah berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ya, seperti yang tadi dibicarakan bahwa Ibu Gembala ini telah melahirkan seorang pemimpin yang telah bisa mengembalakan jemaat juga. Tetapi kalau orang itu sudah diajarkan, orang itu tidak berani mengambil tanggung jawab lebih besar, tidak bisa. Selamanya tetap dia sebagai pengerja dan jemaat. Semua kita itu proses, gak ada yang langsung bisa. Jadi jangan kita ditipu dengan pikiran kita bahwa kita itu lebih tidak kualitas. Semua itu bisa diubahkan. Seperti ketika Tuhan panggil Nabi Musa, Musa juga bilang, saya tidak bisa pandai bicara. Tapi Tuhan bertanya, siapa yang menciptakan lidah engkau? Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau kita ada ciptaan Tuhan, bertanyalah kepada Sang Pencipta, dekat sama Tuhan, maka saya percaya Tuhan bisa memakai orang-orang yang sederhana sekalipun. Amin. Tuhan bukan memakai orang yang pintar, itu sama sekali tidak berguna. Amin. Ketiga, ketika kita dewasa, kita tidak mudah tersinggung. Kita lebih belajar mengalah. Mengalah itu memang sakit kadang, ya, betul ya. Apalagi dimaki-maki, terus kitanya nggak salah gitu. Tapi belajar, itu respon kedewasaan kita. Semakin dewasa, kita semakin belajar bisa
memperkecil masalah yang sebetulnya masalah kecil, kita pendam supaya masalah itu hilang. Bukan masalah kecil dibesar-besarin menjadi masalah besar. Itu tandanya tidak dewasa. Ya, karena dunia ini sudah punya masalah, jangan lagi menambah masalah. Ketika kita jalan dipotong orang, udah lewat aja. Mungkin kita berpikiran positif, orang itu buru-buru. Mungkin orang ini punya sesuatu yang lebih penting daripada kita. Belajar lebih sabar. Kalau Yesus tidak dewasa ketika disalib dan orang dibawa mencaci maki dia, mengolok-olok dia pasti gak akan berdoa, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Tidak seperti itu. Belajar seperti Yesus ketika ditangkap. Pilatus bertanya, apa yang kau mau sampaikan? Dia diam. Dia tidak membela dirinya. Padahal dia punya lidah. Dia bisa menyangkal segala kesalahan yang dibebankan ke dia. Dia tidak, karena dia tahu tujuan dia datang ke dunia menebus kita yang berdosa. Amin.